Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Jumat tanggal 4 April 2025. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar dan pair USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, USD Jepang Yen, GBP Jepang Yen serta BTC USD. Seperti apa perkembangannya sampai dengan hari ini? Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily untuk market indeks dolar. Kalau kita perhatikan ya, pergerakan indeks dolar memang penurunan terjadi sangat signifikan ya, khususnya di hari Kamis kemarin, di mana previous daily low 103.36 berhasil di breakout dan membuat low baru hingga mencapai 101.26. Tapi ini adalah hari penutupan terakhir untuk candle weekly ya. Menurut saya akan memungkinkan kalau indeks dolar akan terjadi retracement. Karena secara keseluruhan kalau kita perhatikan posisi pergerakan dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan hari Jumat pasca terbentuknya area konsolidasi ya di sisi ini dan terkonfirmasi oleh impulse bearish dan penurunan terakhir pada hari Kamis ini merupakan volume perdagangan yang sangat signifikan. Jadi wajar ketika mendekati area demand saat ini sedang terjadi retracement sebelum melanjutkan penurunan insya Allah mungkin minggu depan. Jadi kesimpulan saya untuk market indeks dolar ada konfirmasi beberapa area. Nah di sini ya, nah ini terbentuk konfirmasinya hari ini. Baik di posisi kemarin ada bullish engulfing ya, kemudian retracement, dan terkonfirmasi selanjutnya bergerak secara impulsif. Maka hal yang perlu diperhatikan, kenaikan akan menuju target berikutnya, yaitu ke posisi yang pertama. Di sini ada fair value gap ya seperti ini. Maka di area ini sangat memungkinkan ketika nantinya ada konfirmasi single pattern, double pattern ataupun triple pattern, maka berpotensi dia retracement dan berlanjut naik kembali seperti ini. Jadi kesimpulan saya, kalau secara teknikal bullish untuk koreksi ya, untuk indeks dolar sedang terjadi. Tinggal kita lihat nanti data non farm payroll kembali lagi di sentimen pasar pukul 19.30. Kalau NFP menunjukkan angka positif, maka indeks dolarnya menguat. Tapi kalau NFP sendiri menunjukkan angka negatif, maka indeks dolar akan terjadi penurunan. Intinya kalau kita perhatikan dari penurunan terakhir hari Kamis dan di hari Jumat terjadi retracement bullish untuk koreksi masih sangat memungkinkan. Dan tentunya saya melihat di sini ada fair value gap yaitu berkisaran 103.01 sampai dengan 102.77 bisa jadikan zona pantau di wilayah tersebut untuk melihat apakah nantinya akan ada potensi penurunan atau akan bergerak masih sangat kuat untuk menunjukkan momentum bullishnya. Oke, jadi seperti ini yang bisa saya sampaikan untuk indeks dolar. Selanjutnya kita akan coba lihat dampak terhadap market Euro USD, GBP USD, USD Jepang Yen, GBP Jepang serta BTC USD. Langsung aja kita bahas untuk market Euro USD. Oke, untuk market Euro USD, kalau kita perhatikan ya, pergerakan di posisi hari kemarin terjadi dorongan momentum yang sangat kuat. Dan saat ini sedang terjadi retracement ya. Memang secara keseluruhan momentum bullish masih sangat signifikan, tapi hati-hati saya melihat karena satu minggu ini setelah terjadinya konsolidasi ya selama 3 hari, oke, dan terkonfirmasi kuat dari posisi hari Rabu dan hari Kamis, saya rasa selama volume perdagangan satu minggu ini udah sangat kuat. Setidaknya penutupan untuk minggu terakhir biasanya market sedang terjadi retracement. Dan nanti akan kita lihat data NFP kembali lagi ke posisi tersebut. Kalau nantinya kondisi data tersebut menguat, maka Euro USD akan kembali lagi menurun. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan dengan kondisi konfirmasi ya, di mana sesi Eropa terjadi penurunan karena ada penguatan pada indeks dolar, maka Anda bisa pantau dari beberapa area ya. Sekarang masih di atas daripada 50%. Ya, menurut saya untuk mencari beberapa konfirmasi Anda bisa mencari ke posisi yang lebih rendah, minimal di bawah 50%. Dan saya melihat area batas breakout sebelumnya di posisi ini ya, yang
menunjukkan momentum bullish. Menurut saya Anda bisa pantau berkisaran dari 1.08737 ya di area sini sampai dengan 1.08306. Kalau nantinya market benar-benar terjadi retracement menuju penurunan di bawah 50%, itu merupakan area zona pantau. Ya, jadi potensinya tentunya seperti ini. Dia sedang menguji 50%. Kalau nantinya ada penolakan, dia akan kembali lagi ke posisi demand dan berlanjut turun. Jadi arahnya seperti ini yang menurut saya. Baru kalau menuju ke area batas breakout di posisi ini yang menjadikan zona pantau ya. Ini saya tandain dulu posisinya. Zona pantau di posisi ini ya. Menurut saya ada potensi seperti ini arahnya. Jadi secara keseluruhan Euro USD diprediksikan hari ini akan menunjukkan posisi negatif ya, atau pelemahan pada kondisi market saat ini. Jadi pantau aja beberapa area di bawah 50%. Kalau memang nanti ada bullish engulfing, bullish pin bar, trend setup, insya Allah dia naik, tapi kenaikannya hanya sebatas wilayah area demand yang berkisaran antara 1.10389 ya di sisi ini sampai dengan 1.10875. Area supply maksud saya di sini ini akan menjadikan zona pantau berikutnya. Oke, jadi seperti ini yang bisa saya sampaikan untuk market Euro USD. Selanjutnya kita akan membahas di market GBP USD. Oke, untuk market GBP USD di time frame daily, posisi di candle hari Kamis ya, terbentuk impulsif bullish sesuai dengan arah kemarin yang saya sampaikan. Menurut saya terjadi continuation bullish pada GBP USD, dan hari ini karena ada penolakan ya dari ekor dari atas ke bawah, dan sekarang terkonfirmasi adanya penurunan berlanjut dan menguji sekali lagi wilayah area supply ya di posisi ini atau rally base rally. Oke, sekarang kita langsung coba lihat beberapa konfirmasi apakah nantinya akan ada momentum buy, karena secara tingkat volume cukup tinggi. Anda bisa lihat ya, ini zona pantau kemarin. Ini saya hapus dulu karena itu ada setting planning kemarin ya, dan sekarang sudah menuju area support. Saya rasa pergerakan daripada GBP USD ini sudah berada di bawah 50%. Oke, sudah di bawah 50% ya, dan sekarang menurut saya ini merupakan area zona pantau. Setidaknya kalau ini nanti ada rejection kuat, ada momentum kenaikan, minimal akan menguji beberapa area di sini ya. Nanti coba kita ukur targetnya, dan saya rasa dia akan kembali lagi menuju ke posisi area demand di area yang lebih rendah, yang dimana market terjadi konsolidasi yang cukup lama ya di posisi ini. Ini akan menjadikan target selanjutnya ya, yaitu berkisaran antara yang sekarang udah ke trigger ya, 1.29749 sampai dengan 1.28615 ke area tersebut. Dan saya akan coba tarik dari atas ke bawah ya, seperti ini ya. Menurut saya peluang yang bisa dijadikan acuan, sebentar ya, 61,8 sampai dengan 78,6, dan kalau bisa mendapatkan area 50% ya, menjadikan zona pantau di sisi ini ya. Oke, itu areanya. Jadi ini adalah salah satu momentum yang menurut saya Anda bisa pantau dari sisi sini untuk target sell ya, di sini. Ini adalah zona pantau ya. Skenarionya seperti ini ya, yang bisa saya sampaikan dari analisa GBP USD. Oke ya, seperti ini. Selanjutnya kita akan membahas di market berikutnya adalah USD Jepang Yen. Oke, untuk market USD Jepang Yen, insya Allah dia akan berlanjut turun. Cuman karena ini adalah hari Jumat ya, saya rasa memungkinkan akan terjadi retracement pasca breakout daripada area demand. Artinya posisi area liquidity terakhir di sisi ini sudah berhasil di breakout ya, dan menunjukkan lanjutan penurunan, maka berpotensi akan terjadi retracement. Saya tarik kembali area 50% ya di posisi tersebut, baik di 148.200 sampai 78,6% ya di area sini. Pantau aja kalau nantinya memasuki 50% sampai 78,6%, baik di 149.92 sampai 148.20,
Kalau nantinya ada potensi pembentukan single pattern, double pattern, atau triple pattern, bisa jadikan acuan untuk sell. Jadi kalau kita lihat di time frame 4 jam, ya skenarionya ini wilayahnya kita kemarin sudah menandain ya di area sini, cuman sayangnya tidak ke trigger aja, dan market terus bergerak bearish karena indeks dolar kuat penurunannya, dan sekarang saya standby kembali, tapi areanya 50%, 148.200. Ketika memasuki area ini dan ada beberapa konfirmasi, baik itu single pattern, double pattern, atau triple pattern, bisa dijadikan acuan sell dengan target ke posisi low yang terbentuk di hari ini, baik hari ini akan tercapai atau minggu depan. Ininya seperti ini dulu yang bisa saya sampaikan ya untuk skenario untuk market USD Jepang Yen. Selanjutnya kita akan membahas di market GBP Jepang Yen. Oke, untuk market GBP Jepang Yen potensinya terjadi continuation bearish ya, dimana previous daily low berhasil di breakout dan membuat low baru. Di sini tekanannya sangat kuat untuk seller. Tapi kalau kita mau counter trend dari pergerakan penurunan ini, saya rasa beberapa area yang bisa menjadikan zona pantau di sisi ini. Oke, area ini yang berkisaran dari 188.79 sampai dengan 187.05. Kalau nantinya di posisi ini betul-betul ada konfirmasi baik single pattern, double pattern, atau triple pattern, bisa dijatuhkan untuk area buy. Jadi kalau kita lihat di time frame 4 jam, ini skenarionya, dan alhamdulillah posisi zona pantau ke trigger ya, pas banget. Kita bisa lihat ini breakout, retrace, zona pantau, dan turun ya. Targetnya kemarin hanya beberapa area aja di posisi ini, area liquidity 191.50, tapi penurunannya masih sangat signifikan. Dan sekarang standby di bawah untuk mencari momentum buy ya, karena secara keseluruhan potensi untuk GBP Jepang Yen masih kuat bergerak bearish. Kalau kita mau mengejar sell, selanjutnya zona pantau bisa dijadikan acuan di sisi ini. Saya akan tandain lagi, yaitu di 192.21 sampai dengan 193.24. Ketika masuk ke area sini dan ada pembentukan single pattern, double pattern, atau triple pattern, bisa sell. Targetnya ke area target di bawah tadi ya, yang saya sudah bahas di time frame daily, yaitu 188.79 sampai dengan 187.05. Oke, jadi skenarionya seperti ini untuk market GBP Jepang Yen. Silakan Anda cocokkan ya dengan trading plan masing-masing. Kalau memang sesuai bisa diikutin, kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin. Oke, selanjutnya kita akan membahas di market BTC USD. Oke, untuk market BTC USD saya melihat di sini posisinya terjadi konsolidasi yang cukup lama ya, bertahan di area di atas 50% ya kalau nggak salah. Coba kita cek sebelumnya, ya bener ya, ini area 50% di 79.204.01 dan 79.204, dan market masih berada di atas level tersebut. Memang secara keseluruhan potensi bullish masih sangat kuat, tapi ini memperpanjang konsolidasi yang cukup lama ya, sampai dengan saat ini belum ada perubahan yang cukup signifikan. Jadi kalau kita lihat di sini saya tandain area support, di mana posisi tersebut saya lihat memang banyak sekali rejection di area sini ya, terjadi rejection berkali-kali ya, dan Anda bisa lihat reject, dia naik lagi, reject, dan apalagi candle yang terbentuk di hari Kamis gagal break di bawah area support, dan tentunya di mana previous daily low hanya sweep liquidity dan candlenya masuk lagi dalam area range. Dan di sini tentunya akan menguji lagi di level yang lebih tinggi, minimal ke area resisten. Cuman kita akan coba lihat apakah pembentukan ekor di posisi hari Rabu ya. Di sini ada beberapa konfirmasi untuk sell ya, minimal target ke posisi area support lagi selama batas atas ini tidak terjadi breakout. Kalau posisi 87.937 di breakout, maka berpotensi dia bisa keluar daripada zona area konsolidasi. Oke, selanjutnya kita akan membahas di time frame yang lebih kecil ya. Kita cek dulu di time frame 4 jam. Ya, skenario-nya ada Morningstar. Ini ya, ini Morningstar di posisi kemarin. Ya, dari pagi tadi udah bergerak naik. Ini ada Morningstar, retracement, ada fair value gap, dan ini sudah bergerak naik. Ini adalah zona pantau kemarin. Saya rasa posisinya zona pantau kemarin tidak ke trigger ya, tapi harga saat ini sudah masuk ke area tersebut. Apakah bagus untuk jadikan acuan sell? Saya rasa kurang tinggi ya, dengan kondisi
market yang volatile sangat tinggi. Saya rasa bisa cek di posisi unmedicated shadow ya, di zona pantau yang lebih besar, karena di area tersebut menandakan wilayah resisten. Jadi lebih baik kalau kita mau target sell, masuk dulu di posisi 86.922 sampai dengan 88.530 ya di posisi ini. Jadi kalau nantinya betul-betul terjadi momentum tersebut, ada pembentukan single pattern, double pattern atau triple pattern, bisa sell tapi minimal 50% untuk intraday di market BTC USD hari ini. Oke, jadi seperti ini dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti perkembangan mengenai hasil non-farm payroll saya akan sampaikan dan saya share di grup ZF Brotherhood ya. Apakah dampaknya terhadap indeks dolar akan terjadi penguatan atau pelemahan. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.